Itu sebabnya ayat kita terdapat di dalam Roma 11 ayat 6. Kita baca sama-sama keras-keras supaya lapar kita hilang 2-3. Tetapi jikalau hal itu keselamatan terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Selamat murni karena kasih karunia. Kalau saya selamat karena kasih karunia plus memberikan sumbangan, itu bukan kasih karunia lagi. Itu sudah kasih karunia plus. Padahal ayatnya bilang orang selamat murni karena kasih karunia. Amin. Amin. Dalam kelaparan kita baca keras-keras 2-3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Kemana engkau akan pergi? Ke dunia orang mati. Tadi kita sudah diskusi di sekolah sahabat. Semua orang sedang menuju dunia orang mati. Anda boleh saja sedang menuju ke tingkat karir yang sukses. Tapi pada saat yang sama paralel, Anda juga sedang menuju ke dunia orang mati. Anda juga mungkin barangkali sedang menuju menjadi pengusaha yang kaya raya. Tapi paralel pada saat yang sama, Anda juga sedang menuju ke dunia orang mati. Mungkin Anda sehat, bugar, segar. Anda sedang menuju kepada kesehatan yang prima oleh program kesehatan saudara. Tapi pada saat yang sama, saudara juga sedang menuju ke dunia orang mati. Setelah tiba di dunia orang mati, terus apa saudara? Kemana kita dari sana? Kebinasaan kekal atau kepada kehidupan kekal? Tentu saja kita mengingini kepada kehidupan kekal. Apa gunanya beroleh seluruh dunia ini kalau jiwa kita binasa? Saya ingat saya pelayanan di Sulawesi Tengah. Masuk satu gerejanya besar. Besar sekali gerejanya. Mereka langsung tunjuk ke saya. Lantainya Pak, masih semen. Dan Tuhan berfirman di hati saya. Kasih keramik. Oke, saya mau siapin uang kirim ke Sulawesi Tengah. Tuhan bilang enggak, kirim dari Manado. What? Jadi itu truk mesti jalan dari Manado ke Palu, pulang pergi. Luar biasa Tuhan itu. Kembali lagi saudaraku. Kemana kita setelah tiba di dunia orang mati? Dan semua kita tiba di sekolah sahabat tadi katakan tidak perlu tua atau muda, tidak perlu sakit atau nggak sakit, tidak perlu berjabatan atau tidak, tetapi semua menuju dunia orang mati. 3 minggu yang lalu begitu saya bangun pagi, Tuhan taruh di dada saya. Kamu bikin video 3 menit tiap pagi. What? Bikin video 3 menit? Ya. Sampai kapan Tuhan? Sampai aku bilang stop. Jadi tiap pagi saudara saya bawa-bawa kamera. Pergi ke halaman cari pohon. Minggu lalu pergi ke Ancol pinggir laut. 3 menit. Tiap hari. Saudara bisa buka di YouTube Max Makahinda. Ada banyak tentang memberi. Kalau saudara mau pakai promosi buat orang lain. 3 menit saja. Sampai kapan Tuhan?
Sampai aku bilang stop. Hari ini kita akan berbicara tentang kasih karunia itu tadi. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, yang punya follower hampir 1 juta orang. Dia katakan ada 3 jalan keselamatan. Melalui Yesus, melalui menurut kehendak Bapa, melalui hidup dalam kasih. Pada waktu aku lapar, kamu beri aku makan. Pada waktu aku haus, kamu beri aku minum. Saya nggak tahu nih maksudnya dia satu persatu atau tambah-tambah. Kalau satu persatu berarti ada 3 jalan. Makanya dia sebut ada 3 jalan. Dan heboh dunia medsos. Barangkali saudara ikut nonton. Ada 3 jalan. Yang kita tahu di benaknya dia apakah satu persatu sehingga 3 ini atau ditambah-tambah. Yesus terus ditambah dengan menurut kehendak Bapa, terus ditambah dengan hidup dalam kasih. Pada waktu aku lapar, kau berikan aku makan. Pada waktu aku haus, kau berikan aku minum. Cuma dia yang tahu, tapi hari ini kita mau katakan bahwa keselamatan adalah kasih karunia murni. Tidak ada plus-plus. Plus-plusnya adalah bukti cinta kita kepada Tuhan. Plus-plusnya adalah buah iman. Plus-plusnya adalah ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Plus-plusnya adalah karena kita mengasihi Tuhan. Bukan supaya selamat. Tapi kalau saudara pergi ke kampung saya dan saudara tanya, saudara sudah berapa lama dalam kebenaran? Sudah 30 tahun. Apa itu kebenaran, saudara? Hari Sabat, perpuluhan, makanan halal. Terus Tuhan Yesus. Oh ya, deng Tuhan Yesus, Leno. Kebenaran adalah Yesus Kristus. Keselamatan adalah melalui Yesus Kristus. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia bukan kasih karunia lagi. Selama ini Oma ajar saya, keselamatan itu percaya Yesus di samping kasih karunia, plus kuduskan Sabat, plus bawa perpuluhan, plus bawa beras ke panti yatim. Suatu hari Tuhan datang di hati saya. Kamu bikin panti yatim. Kita bikin panti yatim di Manado, saudara, 2 hektar. Ikut SD, SMP, SMA. Tuhan salurkan. Jadi oma saya ajar itu. Percaya Yesus. Tambah kamu harus rajin kuduskan Sabat. Plus perpuluhan. Plus jangan lupa ya panti yatim ya. Dia pesan itu sampai hari ini tiap bulan saya tekan-tekan toko beras. Di Manado, toko beras di Bali, toko beras itu kirim ke panti-panti yatim. Karena dia ajar begitu. Kalau enggak, mana enggak selamat. Jadi seakan-akan keselamatan itu adalah kasih karunia ditambah dengan Sabat, ditambah dengan perpuluhan, ditambah dan lain-lain. Secara tidak langsung saya merendahkan juru selamat saya. Bahwa dia tidak mampu menyelamatkan saya. Mesti saya bantu oleh ketaatan saya. Kalau saya tidak bantu oleh ketaatan saya tidak akan selamat. Karena Yesus tidak mampu menyelamatkan saya. Seluruhnya dari dia. Harus ada topangan dari saya. Bukankah itu secara tidak langsung saya menghina juru selamat saya tanpa saya rasa. Itu yang saya keliling beritakan selama 7 tahun. Ke hampir 300 gereja.
Sampai terakhir di Perth, Australia. 6 bulan sebelum COVID. Sampai bule itu datang kepada saya. Saudara kalau mau lihat, bisa lihat di YouTube saya khotbahnya. Di bule itu bilang, saya baru mengerti sekarang bahwa saya selamat oleh kasih karunia. Yang saya bikin adalah ucapan syukur saya kepada Tuhan bahwa saya sudah selamat. Saya kuduskan Sabat karena Dia perintahkan saya kuduskan Sabat. Dia sampai menangis. Sekarang tidak jadi beban lagi bagi saya. Baru saya mengerti. Selama ini saya merasa terbeban. Sama seperti saya, saudara. Galatia 5 ayat 4, 2, 3. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Ini kan serem sekali kalau ada anggota kita yang merasa bahwa dia selamat oleh kasih karunia plus hukum. Dia selamat murni karena kasih karunia Yesus Kristus. Terus hukumnya? Karena dia mengasihi Tuhan. Terus hukumnya? Karena dia taat pada perintah Tuhan. Serem sekali ayat ini. Tetapi Allah begitu mengasihi termasuk saya. Saya 45 tahun ini. Oleh kasih karunia Yesus plus hukum. Itu hari Sabat. Tapi saya fine-fine aja. Harusnya saya lepas dari Kristus dan hidup di luar kasih karunia. Tapi Allah begitu mengasihi. Haleluya, saudara. Praise the Lord. Ada ayat lagi satu lebih serem. 2, 3. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan teman saya bilang, hukum Taurat itu hukum Musa. Oh tidak. Roma 7 ayat 7, hukum Taurat itu ya 10 hukum. Roma 7 ayat 7 katakan, aku tidak tahu apa itu hukum Taurat kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan kamu ingin. Berarti hukum Taurat itu 10 hukum, karena jangan kamu ingin itu adalah perintah ke-10. Ini terjemahan yang lain, saudara. Tadi terjemahan baru. Ini terjemahan BIS. Allah memilih mereka berdasarkan rahmat-Nya dan bukan berdasarkan perbuatan mereka. Sebab kalau pilihan Allah itu berdasarkan perbuatan manusia, maka rahmat Allah itu bukan lagi rahmat yang sejati. Ini terjemahan lain lagi, TSI tahun 2014. Terjemahan baru kan tahun 2007. Allah memilih sejumlah orang ini hanya karena kebaikan hatinya. Dan bukan karena hal-hal baik yang pernah mereka buat untuk Allah. Seandainya Allah memilih mereka atas dasar perbuatan mereka, maka pilihannya tidak lagi karena kebaikan hatinya. Kasih karunia Allah pilih kita karena kita percaya kepada siapa? Yesus Kristus. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Haleluya. Praise the Lord. Dalam terjemahan yang lain lagi, ini terjemahan Shelaber 2011, baru ini. Jika dikatakan berdasarkan anugerah, maka usaha manusia tidak lagi berlaku. Karena jika tidak demikian, maka anugerah itu bukan lagi anugerah. Kenapa saudara usaha manusia tidak berlaku? Kok nggak direken? Kok nggak dihitung? Karena Allah katakan dalam Yesaya 64 ayat 6 bahwa kesalehan manusia hanya seperti kain kotor. Tapi kalau kesalehan manusia itu di dalam Yesus, perbuatan manusia itu di dalam Yesus,
Karena mengasihi Yesus, dia naik menjadi suatu bau yang harum. Nyumbang sebelah karena percaya kepada Yesus. Karena mengasihi Yesus, maka itu akan naik menjadi satu bau yang harum. Tapi kalau nyumbang sebelah supaya saya selamat, barter supaya selamat, itu di hadapan Allah busuknya seperti kain kotor. Yang bahasa aslinya, maaf para wanita, adalah seperti kain pembalut wanita. Begitu busuknya perbuatan manusia di hadapan Allah. Kalau perbuatan itu dipikirnya bisa menyelamatkannya. Tapi kalau perbuatan itu dipikirnya karena dia mengasihi Yesus yang telah mengasihi dia, dia memberikan itu karena merasa telah diberkati oleh Allah, maka perbuatannya itu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Naik menjadi satu bau yang harum. Dokter bilang, Pak Max, kalau kelayangan stop ya. Saya bilang, Tuhan, I wanna make a deal with you. Saya mau kelayangan atau enggak, I'm gonna preach just as I preach as usual. Saya mau kelayangan atau enggak, saya mau berkhotbah seperti biasa saya berkhotbah. I'm surrendering myself to you, Father. Dan ternyata saudaraku, enggak kelayangan tuh. Tapi tadi naik ke atas mau ke toilet, kelayangan saudara. Saya bilang, Tuhan saya kelayangan. Tuhan bilang, enggak. You butuh enggak kelayangan kan bukan di tangga sini. You butuhnya di mimbar. Nanti aku kasih you enggak kelayangan di mimbar. Saya pernah khotbah di KKR di Manado, saudara. Malam pertama, itu orang di luar teriak-teriak pakai bangsal. Basah, lupa bawa baju salib. Malam kedua masuk angin. Begitu datang bicara, ketua daerah Manado duduk. Ketua daerah bilang, saya cari pembicara pendeta pengganti. Jangan, biar aja saya. Suara Pak Max sudah seperti begitu, nanti nggak keluar suaranya. Enggak, saya butuh suaranya di mimbar situ, bukan di sini. Nanti waktu saya naik, saya dapat suara. Gugup juga itu Pak Ketua Daerah. Saya naik, terus saya bilang, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Terus yang di luar langsung teriak. You tahu kan orang Manado pepang baterek. Wah, mana suaranya? Aku langsung hati, Tuhan tolonglah saya. Langsung saya teriak. Saudara-saudara, pada malam hari ini topik pembicaraan renungan kita adalah. Dalam hati saya, you sudah lihat Tuhan itu. Dia tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Saudara pasti punya pengalaman iman masing-masing. Bahwa dia ada dan berkuasa, bukan hanya saya. Masing-masing kita semua punya pengalaman masing-masing. Haleluya. Amin. Dalam terjemahan yang lain, jika dengan kasih karunia, maka tidaklah lagi dengan kerja amal. Sekiranya masih dengan kerja amal, kasih karunia bukanlah kasih karunia lagi. Kalau karena perbuatan baik, maka kasih karunia itu bukan kasih karunia lagi. Terus itu apa? Itu bukti iman kita kepada Tuhan. Kalau karena perbuatan pelayanan, wah udah capek melayani, saya sana sini, saya pasti selamat. Wah, menghina banget sama Yesus. You selamat karena pelayananmu.
Yesus sendiri tak mampu selamatkan kau. Harus percaya Yesus tambah pelayananmu baru kau selamat. Luar biasa kau. Tanpa kau sadar kau menghina Yesus Kristus. Bahwa dia sendiri tak mampu untuk menyelamatkan kau. Harus dibantu oleh pelayananmu. Sampai kau keringetan. Tidak, saudaraku. Pelayananmu adalah bukti cintamu kepada Yesus yang telah menyelamatkanmu. Haleluya. Pelayananmu adalah bukti baktimu, bukti cintamu, bukti ketaatanmu kepada Tuhan, bukti buah dari imanmu. Bukan untuk menyelamatkanmu. Kalau pelayananmu itu untuk menyelamatkanmu, sekali lagi saya mau katakan, tanpa kau sadari kau menghina juru selamat Tuhan yang maha kuasa itu. Di mana dia mampu menyelamatkan kau 100% dari dirinya sendiri. Tidak perlu bantuanmu di luar aku. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. 2:3 dalam kelaparanmu 2:3. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kasihan nasib manusia itu. Kesalehannya, bukan kesalahannya. Kesalehannya seperti kain kotor. Maaf, seperti pembalut wanita. Kalau kesalehannya itu dia mau pakai untuk supaya dia selamat. Tapi kalau kesalehannya itu dia bilang, Tuhan, aku mengasihimu. Inilah yang dapat kuberikan kepadamu. Itu naik menjadi bau harum yang luar biasa di hadapan Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan melihatnya, umatnya mengasihinya, tidak menghinanya. Haleluya. Praise the Lord. Amin. Kalau karena rajin beribadah, maka saya selamat. Mak bilang, Pak, kalau rajin pergi gereja nanti masuk surga. Itu bukan cuma salah, itu sesat. Banyak lagu yang mesti dirubah. Maksud saya, lagu-lagu orang Kristen kan ada yang model begitu. Kita ke sorga bukan karena rajin beribadah, bukan. Kita ke sorga murni karena kasih karunia Yesus Kristus. Terus rajin beribadah adalah bukti iman kita kepadanya. Terus rajin beribadah, tanda syukur kita kepada Tuhan karena dia telah menyelamatkan kita. Terus rajin beribadah, buah iman. Haleluya. Bukankah itu indah? Kalau rajin beribadah supaya masuk surga, ibadah itu menjadi beban. Tapi kalau beribadah itu adalah bukti iman, tanda cinta kepada Tuhan, ibadah itu menjadi apa? Sukacita. Kalau sabat itu supaya selamat, sabat itu menjadi beban. Aduh, lama banget sih tutup sabat ini. Menjadi beban. Tetapi kalau sabat itu adalah bukti ketaatan. Bukti mengasihi Tuhan. Ya, kalau engkau mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Dan salah satu perintahnya adalah kuduskanlah hari sabat. Kalau itu sabat adalah mengasihi Tuhan, maka dia tidak lagi menjadi beban, malah sukacita. Ada satu ketua jemaat yang hampir 30 tahun setiap sabat dia berpuasa. Dan setiap mau makan siang, dia duduk. Dan anggotanya misah
Dia duduk, dia tidak makan karena dia puasa. Dan anggotanya makannya rada nggak enak, lihat kan. Kasihan dia kelaparan. Kita enak-enak ini. Kasihan dia. Maaf Om ya. Tuhan datang di saya tuh, Tuhan bilang, tegur dia. Woi, dia saya punya senior, tegur dia. Saya bilang, Tuhan suruh orang lain jo tegur. Dia wakil ketua DPR, saudara. Orang besar. Waktu dia datang Jakarta, dia bilang, Pak Mas, kita pergi makan yuk. Tuhan datang lagi. Tegur dia. Weh, tegur dia. Jadi saya tegur, saudara. Saya bilang, saudara, kenapa saudara hari Sabat berpuasa? Orang lagi bergembira, bersuka cita. Waktu bergembira, bersuka cita, begitu lihat saudara, terus langsung. Maksud saudara, Mas, makanlah pada hari Sabat. Sebab itu adalah hari sukacita. Itu bukan beban, itu adalah apa? Sukacita. Karena menurut perintah Allah. Jadi, saudara bersabat mulai hari Jumat siang sampai hari Sabtu siang. Loh kan di Alkitab matahari terbenam sampai matahari terbenam. Loh itu kan perjanjian lama. Esensinya kan kita lapar dan dahaga di perjanjian baru. Udah bukan urusan waktu. Oh ya benar juga ya. Jadi sekarang saudara, Jumatnya ke Jumat gede di mana? Setiap hari Sabat sama-sama bersuka cita. Haleluya. Sabat adalah sukacita. Bukan jadi beban supaya saya selamat. Dulu 45 tahun saya, saudara. Jadi beban supaya selamat. Karena beban jadi gak sukacita saya Sabat. Karena beban lain kali saya jam 3, aduh. Lama sekali mau jam 6 ini. Karena keselamatan adalah percaya Yesus plus kuduskan Sabat. Keselamatan adalah murni percaya Yesus Kristus 100%, titik, tidak ada tambah-tambah. Sabat adalah taat perintah Tuhan. Sabat adalah mengasihi Tuhan. Jadi kalau engkau mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Haleluya. Kalau karena rajin menolong orang, maka kasih karunia itu bukan kasih karunia lagi. Terus itu apa? Buah iman. Kalau karena banyak sumbangan, ini sudah tadi. Terus itu apa? Menyelamatkankah itu? Semua perbuatan manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya. Karena setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dua hal terjadi. Dia hilang kemuliaan Allah dan dia terpisah dari Allah. Dia mau bisa apa untuk selamatkan dirinya? Tidak punya kemuliaan Allah, terpisah dari Allah. Dia tak mampu selamatkan dirinya sendiri. Haleluya. Murni keselamatan adalah oleh Yesus Kristus. Dan segala perbuatan yang kita lakukan adalah bukti cinta kita kepadanya. Bukti ibadah kita kepadanya. Bukti bakti kita kepadanya. Itu menjadi satu sukacita yang besar. Haleluya. Dokter bilang kalau bisa jangan dulu berkhotbah. Saya bilang umur saya sudah jalan 71. Kalau tidak berkhotbah saya mau ngapain? Nggak ngapa-ngapain.
Kau nggak ngapa-ngapain di bumi ini, yang mending pulang ke rumah Bapa. Itu kata mereka, tapi sebenarnya kita nggak pulang ke rumah Bapa, bicara sekelas sahabat tadi. Kita ke tanah. Terus nunggu Yesus datang kembali. Haleluya. Tetapi jika hal itu terjadi, ulang lagi supaya bisa hafal ayat ini. 2, 3. Tetapi jika hal itu keselamatan terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Kalau karena perbuatan sahabat, legalis itu. Dia selamat karena sahabat. Ini saya sudah tekankan berkali-kali. Terus itu apa? Mengasihi Tuhan. Kalau karena perpuluhan, wah, oma saya itu salah satu orang pertama yang jadi Advent di kampung saya. Hasil Pulau Siau itu pala. Jadi habis jual pala langsung perpuluhan, langsung dia taruh di amplop. Oma mau tukar pakai uang kecil. Oh, nggak boleh. Ini uang perpuluhan. Ini nggak boleh ditukar-tukar. Harus dikasih utuh seperti ini. Kalau enggak, nanti tidak selamat. Orang-orang dulu kan seperti itu. Bahwa dia selamat karena dia kuduskan sahabat, karena dia bawa perpuluhan. Oma saya kalau jalan sama adik saya, pakai bahasa Siau, dia lihat ke kepala kampung sambil dia ngomong sendiri, nggak sahabat, nggak selamat kamu orang semua itu. Saya tiap berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kan pengetahuan dia cuma itu. Yang jadi hakim nanti siapa? Tuhan. Yang selamat atau enggak, bukan manusia. Saya ngomong begini, tahu-tahu oma saya yang di atas, saya yang di bawah. Amit-amit. Karena Tuhan menghakimi sesuai yang dia ketahui. Haleluya, amin. Amin. Tuhan itu maha kasih. Kalau karena perbuatan makan halal, maka kasih karunia itu bukan kasih karunia lagi. Terus itu apa? Itu adalah buah iman. Itu tadi saya katakan di kampung. Coba saudara tes di Indonesia ini, di Jakarta ini. Tes 1, 2, 3 orang tanya, sudah berapa lama dalam kebenaran? Terus saudara tanya, apa itu kebenaran? Barangkali bisa ada yang bilang, sahabat, perpuluhan, makanan halal. Baru saudara tanya lagi, terus Yesus? Oh iya, dengan Yesus pasti. Tapi yang dia sebut pertama apa? Sahabat, perpuluhan. Karena memang itu konsep yang ada di saya. Padahal saya ini tamatan dari Unclub, yang dulu namanya STK, minor teologi, minor kependetaan. Saya juga tamat dari ITKA, yang sekarang UNAI, juga minor kependetaan. Tinggal tambah 1 semester lagi saya jadi sarjana kependetaan. Saya nyesel nggak ambil. Begini kan lumayan dapat pensiun. Saya yang sudah minor kependetaan aja, saya nggak ngerti. Nggak ngeh sampai 45 tahun ketemu dengan kitab Galatia. Bahwa keselamatan adalah murni kasih karunia. Yang you lakukan semuanya itu adalah rasa kasih kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan. Penurutan kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Haleluya.
tapi tidak menyelamatkanmu. Yang menyelamatkanmu murni adalah siapa? Yesus Kristus. Setelah saya baca itu tahun 2009, terus Tuhan datang di hati. Sekarang anak keliling Indonesia sampai ke luar negeri, kabarkan itu. Dan saya jalan keliling. Jadi keluarga saya tinggalin, istri saya sampai marah. Kamu ini pendeta bukan? Setelah pensiun udah gak pulang-pulang rumah. Kalau keliling Jawa, Mas habis khotbah di Semarang, pulang Jakarta dulu, balik lagi khotbah ke Solo. Kan enggak. Kan sambung terus. Isi saya sampai bilang, kamu ini pendeta atau pendoti? Sudah tahu pendoti? Terus apa kata Rasul Yakobus? Demikian juga halnya. Kita sama-sama dalam kelaparanmu keras-keras. 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Memang benar. Cuma iman-iman doang. Tidak ada perbuatan. Omong doang. Memang iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi perbuatan itu adalah mengasihi Tuhan. Bukan perbuatan itu supaya selamat. Kita tidak selamat oleh perbuatan kita. Kita selamat oleh perbuatan Yesus Kristus 100%. Perbuatan kita adalah tanda cinta kasih kita kepada Tuhan. Bukti daripada kita beriman kepada Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita menghasilkan buah. Jadi tua-tua jemaat, jadi gembala, jadi anggota majelis, jadi anggota yang melayani, mengeluarkan buah. Buahnya dari mana? Buahnya dari pokok. Pokok mangga, saudara. Gizi dan vitamin menghasilkan buah itu ada di pokok. Yesus itu adalah pokok. Kita ranting-rantingnya. Gizi itu mengalir dari pokok lewat ranting terus menghasilkan buah. Di ranting apa ada gizi? Enggak ada. Lah kita rantingnya. Kita ada gizi buat menghasilkan buah? Enggak ada. Yang ada pokok itu, pokok mangga. Kalau anggur kita susah. Jarang lihat pohon anggur. Pohon mangga sajalah. Gizi dan vitamin dari buah mangga itu ada di pokok anggur. Dan dialirkan lewat ranting. Dan kita ini ranting yang ngalir dan keluar buah. Akhirnya buah itu milik siapa? Buah itu milik kita atau milik Yesus? Milik Yesus. Haleluya. Kita nggak punya apa-apa. Itu makanya keselamatan itu 100% murni karena Yesus Kristus. Sama sekali kita nggak ada saham sedikit pun. Kontribusi sedikit pun gak ada. Itu makanya bukan oleh pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Kesombongan rohani. Apa yang kita punya jadi? Gizi dan vitamin ada di pokok. Tuhan Yesus punya. Karena Tuhan Yesus adalah pokok. Apa yang kita punya? Saudara, yang kita punya kebebasan memilih. Memilih taat, memilih patuh, atau memilih melawan. Itu yang kita punya. Itu makanya kebebasan memilih kita serahkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Makanya kita bernyanyi apa? Aku berserah
Aku berserah. Nyanyilah dalam laparmu. Pada Engkau Juru Selamat, aku berserah. Sekali lagi. Aku berserah. Aku berserah pada Engkau Juru Selamat, aku berserah. Apa yang diserahkan, saudara? Kebebasan memilih itu diskusi sahabat lalu. Kebebasan memilih sampai kita mati tetap itu ada di tangan kita. Saudara mau berdoa supaya orang bertobat. Saudara sudah doakan adik saudara 30 tahun dia nggak bertobat-tobat. Kalau dia tidak mau menyerahkan kuasa memilihnya dia itu, hak memilihnya itu untuk bertobat, ya Tuhan juga nggak bisa bikin apa-apa. Tuhan sangat berkuasa, tapi Tuhan tidak berkuasa untuk mencabut hak kebebasanmu untuk memilih. Paling Tuhan hajar kau supaya bertobat lewat teguran dan ganjaran. Paling lewat itu. Paling lewat Roh Kudus yang membujuk engkau, yang memberikan bisikan kepadamu. Tetapi kebebasan memilih tetap ada di mana? Di tanganmu. Di dunia yang tidak berdosa saja, Adam dan Hawa, dia memilih tidak mau berpihak kepada Tuhan. Saudara, hidup kita ada di tengah-tengah antara Tuhan dan iblis di dunia ini. Itu makanya 1 Petrus 5 ayat 8 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari siapa yang dapat diterkamnya. Lah kita berdiri di antara iblis dan Allah, dan setiap hari kita harus memilih. Kita mau berpihak kepada Allah atau mau berpihak kepada iblis dalam setiap keputusan kita. Tapi Max, kan Filipi 2 ayat 12 bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tuh, disuruh kerjakan. Ya, kerjakan kebebasan memilih itu untuk turut Tuhan, bukan kerjakan supaya selamat. Tapi ada ayat ini suka dipakai menjadi pertanyaan kepada saya. Tapi ini Omas bilang murni karena kasih karunia. Tapi ini kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan getar. Berarti kita mesti kerja supaya selamat dong. Tidak, saudaraku. Kita kerja dengan kebebasan memilih kita. Karena ayat 2, ayat 13 berikutnya. Karena Allah di dalam kamulah yang berbicara kepada kamu. Coba buka. Filipi 2 ayat 13. Pak Ketua. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tapi apa isinya Filipi 2 ayat 13? Coba tolong baca. 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kamu pun maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Karena Allah di dalam kamu yang mengerjakan baik kemauan maupun pekerjaan menurut apa? Kerelaannya. Artinya kalau kerjakanlah keselamatanmu, dengarlah apa yang Tuhan bilang di dalam hatimu. Kasih no sebelah. Kata Tuhan begitu. Kita tinggal cari barang, mau jual apa ini kita? Oh, dia udah suruh. Dia yang punya. Jadi ayat tadi, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ayat 13-nya bilang, Tuhan yang berbicara di dalam hati kita. Kita mesti gentar kalau Tuhan sudah berbicara di hati kita. Kita harus gentar dan laksanakan. Tuhan bilang, ke kanan kamu. Tapi saya mau ke kiri. Kalah, saudara. Setiap hari kita berjuang, berdiri di antara Tuhan dan Allah. Kita mau berpihak kepada Allah. Wahai orang muda,
Atau kita mau berpihak kepada setan. Setiap hari berjuang seperti itu. Jatuh bangun. Jadi kita diselamatkan karena kasih karunia. Sudah slide-slide terakhir. Saya juga sudah lapar. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, tapi siapakah sang kasih karunia itu? 2-3. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sang kasih karunia itu adalah Yesus Kristus. Jika kata kasih karunia itu diganti dengan kata Yesus, karena kan sang kasih karunia itu Yesus, maka ayat inti kita akan berbunyi sebagai berikut, 2-3. Tetapi jika hal itu keselamatan terjadi karena Yesus, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka Yesus itu bukan lagi Yesus. Kalau saya selamat karena saya bawa perpuluhan, maka Yesus itu bukan lagi Yesus, tapi Yesus ditambah dengan perpuluhan. Kalau saya selamat karena saya menyumbang, maka kasih karunia, maka Yesus itu bukan lagi Yesus, tapi Yesus ditambah dengan apa? Kasih sembako, sumbangan. Kasihan Yesus, saudaraku. Galatia 2:21. Jikalau ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka Yesus mati sia-sia. Jikalau kita menjadi benar karena perbuatan kita, maka Yesus menjadi sia-sia matinya. Kasihan. Bahasa kasarnya, jikalau saya menjadi benar oleh perbuatan saya tidak butuh Yesus Kristus. Keselamatan adalah murni karena Yesus Kristus. 2-3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak lagi ada tambah-tambah. Melalui aku plus perbuatanmu. Murni melalui aku. Tidak plus perbuatanmu. Bukankah sekarang penurutan dan perbuatan kita menjadi hal yang bikin sukacita, saudara? Haleluya. Bukan jadi beban. Bukan jadi kewajiban, tapi jadi sukacita. 2-3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Teriak haleluya. 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 Amin. Keselamatan hanya oleh Yesus saja. Oleh kasih karunia anugerah saja. Oleh belas kasihan saja. Oleh pemberian cuma-cuma saja. Perbuatan penurutan adalah buah dari keselamatan yang kita sudah terima. Haleluya. Amin. Mari kita baca sama-sama sebagai ayat-ayat penutup. Kepastian keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia. Dalam kelaparanmu. Ini adalah roti hidup. Jadi dia bisa mengenyangkanmu. 2-3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tanganku. Kata Yesus, kita sudah ada di tangan Dia. Dan seorang pun tidak akan dapat merebut dari tangan Yesus. Itu Yohanes 10:28. Terus dia ulang lagi ayat 29. 2-3. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Bayangkan dua ayat ini berturut-turut, saudaraku. Ayat yang pertama, tidak ada yang dapat merebut dari tangan anak, dari tangan Yesus. Ayat kedua, dia ulangi lagi, tidak ada yang dapat merebut dari tangan Bapa. Apakah ini sekali selamat tetap selamat? Tidak, saudara. Selama kita beriman kepada Yesus, selama kita berbuah, kita selamat.
yang tidak berbuah dipotongnya, dikumpulkan orang dan dibuang ke dalam api. Berarti dia tidak beriman. 2, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Firman Tuhan yang bilang, saudara. Kita orang Kristen tidak mau terkebur. Tapi firman Tuhan yang katakan, pasti. Saudara maka indah. Saudara sudah umur jalan 71. Nanti kalau mati, pasti selamat enggak? Wah, saya enggak berani jawab. Itu terkebur. Saya baca ayat aja. Kata Roma 8 ayat 9, pasti diselamatkan. Udah dibilang di ayat 9 pasti diselamatkan. Di ayat 10 diulang lagi. 2, 3. Sebab jikalau kita ketika masih setru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. 2 kali dia ulang. Mungkin karena ayat 9 orang merasa, kok terlalu gampang ya selamat. Tuhan salah tulis kali. Jadi Tuhan ulang lagi di ayat 10. Pasti akan diselamatkan. Katakan ke samping saudara, kata Alkitab, kau pasti diselamatkan. Haleluya. Tuhan datang sekarang, kita selamat. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Mari sekarang, ini benar-benar ayat terakhir. Dari Alkitab, ayat terakhir. Ayat terakhir dari Alkitab, ayat terakhir kita baca sama-sama. Keras-keras dalam kelaparanmu roti hidup ini. 2, 3. Yesus yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya. Praise the Lord.